Pokoknya orang Jawa masuk di tanah Papua yang tendangan kah, tukang kah, pura-pura abang ojek kah, itu kami semua ditembak. Itu dengan tegas. Terus yang kedua, gubernur dan wakil gubernur dan pemerintah kabupaten dan DPR RI, DPR, kami semua ditembak. Ketika kasus Pertamina diungkap, adakah pimpinan partai politik yang marah ketika alam Kalimantan, alam Papua, wilayah Aceh, seluruh daerah dirusak oleh kepentingan oligarki? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayar Digital Reaction. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang Raja Ampat lagi ya. Yang kemarin sudah izinnya tambang atau iup tambang di Raja Ampat sudah dicabut oleh pemerintah ya, dan sekarang OPM buka suara guys ya. Jadi Papua memanas, dan juga ada video tentang pendapat netizen tentang Papua ya guys. Oke, kita langsung ke videonya. Ini berita besar yang perlu kamu tahu. Kalau baru aja izin tambang nikel Raja Ampat dicabut, di sini kita menang. Tapi di sisi lain masih ada warga yang jadi korban nikel dan mereka terancam bahkan sampai nyawanya. Hah? Kenapa bisa gitu? Ini fakta lain yang harus kamu tahu soal Indonesia. Berita bagusnya, pemerintah nyabut iup 4 perusahaan nikel di Raja Ampat lewat keputusan rapat terbatas dipimpin Presiden 9 Juni 2025. Kita bisa sedikit nafas lega, tapi ada juga yang belum dicabut iupnya, kayak PT Gak Nikel. Tetap waspada. Soalnya di daerah lain, warga lagi terancam kesehatannya gara-gara berbagai limbah pengolahan nikel. Disclaimer, kami bukan antek asing yang mau gagalin hilirisasi nikel. Tapi kenyataan di Maluku dan Sulawesi, warga udah terpapar banyak logam berat berbahaya. Arsenik yang sama bahayanya dengan sianida ditemuin di darah warga Teluk Weda melebihi batas aman. Di Pulau Kabaina Sulteng, ditemuin kandungan nikel di urin warga. Terus di Halmahera, warga banyak kena penyakit ISPA gara-gara buruknya kualitas udara. The power of netizen bisa gaya viralin juga kasus ini. Buat yang mau tahu gimana detail kasusnya, langsung tonton di YouTube Indonesia Baru. Ini kenapa ini? Ini berita besar yang... Nah, itu tadi salah satu video tentang iup 4 perusahaan tambang nikel Raja Ampat dicabut ya. Tapi kini nasib miris warga daerah lain. Ya memang banyak tambang-tambang di Indonesia ini ya yang perlu evaluasi lagi ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Sebenarnya kemarin Pak Menteri Bahlil datang itu salah sasaran. Salah sasaran? Salah sasaran. Masalah di tempat lain, pergi ke tempat lain. Oh, yang udah nggak masalah gitu? Iya, masalahnya kan sebenarnya ada di Pulau Manyefung dan Batan Pele. Datangnya ke Pulau Gak. Ini bagaimana ya? Kenapa? Ya salah lah, salah sasaran. Yang jadi masalah dan dipersoalkan itu ada di Pulau Manyefung dan Batan Pele, yang beberapa bulan lalu masyarakat di situ pro kontra dan berkelahi di depan gereja itu di Manyefung. Dan masalah kerusakan itu ada di Batan Pele dan wilayah sekitar situ sampai ke KW. Karena di dua wilayah ini dihimpit oleh Wayak dan Piainemo. Masalahnya di situ bukan Gak yang jauh di sana. Oke, baik. 4 iup dicabut. Apa yang Anda maknai dengan 4 iup dicabut itu? Iya, kalau dicabut silakan dicabut karena sudah melanggar aturan, ya kan? Tapi ini kan meninggalkan masalah. Sudah ada kerusakan lingkungan, ada izin-izin yang prosesnya tidak benar, melawan hukum, ya proses hukum harus jalan dong. Aparat penegak hukum harus masuk. Baris Krim Mabes Polri harus masuk. Biar lakukan pemeriksaan secara terbuka, biar semua tahu. Kalau cuman masalahnya belum selesai, izinnya dicabut terus pergi tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, oh itu tidak benar. Jadi memang aparat penegak hukum harus masuk untuk periksa. Baik. Sebenarnya. Oke guys, itu tadi tanggapan dari Senator PFM ya. Bupati dan Gubernur PD harus bicara seperti ini, bukan ikut-ikutan Bahlil. Hormat saudaraku, tetap semangat untuk berbicara kebenaran. Nah, itu tadi sedikit video tentang Raja Ampat yang kemarin katanya Menteri Pak Bahlil itu salah tempat berkunjungnya ya, katanya seperti itu. Oke, kita next video selanjutnya.
Papua memanas teman-teman, perang terbuka dan ancaman yang mengerikan. OPM baru aja nyatakan perang terbuka dan ancam menembak orang Jawa sama pejabat kalau nggak segera angkat kaki dari sana. Jelas ini bukan lagi sekedar konflik kecil, tapi udah eskalasi yang super bahaya. Bayangin aja ultimatum itu keluar tanggal 9 Juni kemarin dari Kodam Sinap, salah satu sayap militer mereka. Targetnya anggota DPR, kepala daerah, pejabat pemerintah, bahkan warga sipil biasa yang asalnya dari Pulau Jawa. Baik, terima kasih dengan tegas. Nama saya Kalenak Murid, Komandan Operasi Kodam Sinap. Saya tegas. Nomor 1, Abang Ojek, saya ditembak. Tukang, saya ditembak. Penangan-penangan kios, kami ditembak. Pokoknya orang Jawa masuk di tanah Papua yang tendangan kah, tukang kah, pura-pura Abang Ojek itu kami semua ditembak, itu dengan tegas. Terus yang kedua, gubernur dan wakil gubernur dan pemerintah kabupaten dan DPR RI, DPR, kami semua ditembak. Karena apa? Gubernur, wakil gubernur dengan bupati kerjasama dengan Jakarta. Kami sudah tahu kamu kerjasama dengan Jakarta, jadi kami tidak mau lihat, kami kasih DPO. Alasannya sih katanya mereka itu ngaku banyak kehilangan anggota akibat kontak senjata sama aparat keamanan belakangan ini. Tapi ya kali balas dendam ke warga sipil nggak bersalah. Ini udah melanggar nilai kemanusiaan dan HAM teman-teman. Ya kalau kita pikir lebih dalam, kenapa sih konflik di Papua itu nggak kelar-kelar? Dari dulu masalahnya kompleks, nyangkut soal sejarah, ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, sampai masalah identitas. Kebijakan pemerintah pusat selama ini kayaknya memang belum menyentuh akar masalahnya, teman-teman. Buktinya bukannya mereda, tapi malah makin panas kayak gini. Coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Mungkin OPM merasa udah kepepet banget di sini, makanya nekat ngeluarin ancaman kayak gini. Tapi jelas cara-cara kekerasan gini nggak akan menyelesaikan masalah, justru malah nambahin trauma dan kebencian. Pemerintah juga nggak bisa cuma ngandelin pendekatan keamanan aja di sini, teman-teman. Harus ada dialog yang melibatkan semua pihak, tokoh masyarakat Papua, aktivis HAM, dan perwakilan OPM sendiri kalau memang memungkinkan. Data juga nunjukin kan bahwa konflik bersenjata di Papua udah banyak makan korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil juga, teman-teman. Jadi bukan lagi cuma sekedar angka di sini, tapi nyawa manusia. Kita nggak bisa terus-terusan menutup mata sama kenyataan ini. Tata kelola pemerintah di Papua juga perlu dievaluasi besar-besaran. Apakah pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan udah benar? Mungkin kalau teman-teman pernah nonton podcastnya Bobon Santoso dengan Om Deddy Corbuzier, itu kelihatan banget bahwa memang hanya segelintir pihak saja yang menikmati di sana. Share pendapat kalian, drop komen ya. Papua memanas, teman. Oke, itu tadi salah satu tanggapannya ya. OPM menyatakan perang terbuka ya. Pemerintah Indonesia wajib ambil tindakan tegas ya. Ini sangat berbahaya ya, berbahaya untuk imigran dan juga pemerintah ya guys. Semoga pemerintah segera turun ya untuk bergerak, memberi solusi lah intinya seperti itu. Oke, kita next aja video selanjutnya. Adakah pimpinan partai politik bersuara ketika Raja Ampat dirusak? Adakah pimpinan partai politik yang bersuara ketika kasus Pertamina diungkap? Adakah pimpinan partai politik yang marah ketika alam Kalimantan, alam Papua, wilayah Aceh, seluruh daerah dirusak oleh kepentingan oligarki? Tidak ada. Partai politik tidak bersuara. Partai politik hari ini sudah menjadi corong kekuasaan. Partai politik bukan lagi menjadi alat perjuangan rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Partai politik yang menyuarakan demokrasi di Indonesia itu adalah omong kosong. Karena partai politik sebagai miniatur negara, mereka justru mempraktekkan cara-cara yang tidak demokratis. Kekuasaan di tangan ketua umum hari ini mereka akan wariskan kepada anak keturunan mereka. Jadi menurutnya ini ketua partai politik itu tidak tidak bersuara ya, atau belum bersuara ya. Teman-teman di daerah hanya menjadi jongos keinginan ketua-ketua partai. Apapun yang Anda ucapkan
jika tidak memenuhi selera primitif para pimpinan partai, maka itu akan sia-sia. Saya menggugah, tidakkah elit-elit partai, tidakkah para pemilik modal kalian takut satu saat daerah bergolak dan mereka tidak mau lagi menjadi orang-orang atau wilayah yang diperah oleh pusat-pusat kekuasaan? Disintegrasi bangsa bukan hal yang tidak mungkin terjadi jika ini dibiarkan terus dan terus. NKRI harga mati itu betul buat elit yang dekat dengan kekuasaan. Tetapi buat daerah, NKRI adalah mati harga. Rasa keadilan mereka terganggu. Semua kekayaan alam ditarik ke pusat kekuasaan. Dan Anda bisa lihat nama-nama yang beredar dari semua para penguasa-penguasa tambang di daerah, penguasa-penguasa minyak di daerah, penguasa-penguasa properti di daerah, itu adalah orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Padahal iya ya, banyak nama-nama yang terseret di tambang-tambang job pengelolaan itu rata-rata orang besar ya. ketika kita mengucapkan reformasi adalah jalan pintas menuju kemakmuran, demokrasi adalah jalan pintas menuju keadilan sosial, demokrasi adalah jalan untuk bisa kita semua menyuarakan pandangan pendapat-pendapat kita. Hari ini semuanya itu tidak terjadi. Sayup-sayup mulai meredup. Partai politik sudah menjadi bagian dari kejahatan kemanusiaan yang dijalankan oleh roda kekuasaan. Saatnya kita menggugah kepada Pak Prabowo sebagai ketua umum partai sekali lagi. Negara kita gantungkan kepada kebijakannya. Jika Pak Prabowo hanya habis dengan sekedar pidato-pidato saja, maka disintegrasi bangsa bisa menjadi kenyataan di tengah himpitan ekonomi yang semakin hari semakin membuat rakyat kita tidak berdaya. Benar ya, jadi Pak Presiden jangan cuma pidato aja ya, tapi langsung bergerak ya, atau pemerintah langsung bergerak, jangan hanya keluarkan kebijakan-kebijakan saja ya. Sekali lagi saya ingatkan, partai-partai politik, segeralah kalian berbenah. Aspirasi daerah kalian tumpas. Pikiran-pikiran dari daerah kalian abaikan. Karena ada selera primitif pimpinan-pimpinan partai politik di Jakarta yang harus dijalankan dan diamankan oleh daerah. Jika Anda mencintai negeri ini, berbenahlah. Berbenahlah. Jika Anda tidak mampu memperbaiki atau merevisi undang-undang kepartaian, maka paling tidak Anda memberi contoh bahwa sistem demokrasi diterapkan di dalam partai Anda. Pengambilan keputusan tidak lagi terpusat pada ketua umum. Ini yang harus kita perbaiki. Salam. Adakah pimpinan? Oke ya, semoga pemimpin-pemimpin partai politik itu bisa sadar ya, dan semoga bisa untuk lebih mengedepankan rakyat ya. Oke, kita next video selanjutnya aja. Mana nih artis-artis, tiktoker yang kemarin teriak-teriak gambor sana sini di media, selamatkan Raja Ampat Bapak Prabowo. Saya menyesal pilih Prabowo. Pala bapak kau. Padahal kau memang tidak pilih Prabowo dulu, tai. Teriak sana sini, saya Raja Ampat. Prabowo tolong selamatkan Raja Ampat. Seolah-olah kalian paling peduli dengan Raja Ampat. Memang ada beberapa akun yang benar-benar bersuara untuk Raja Ampat, melindungi Raja Ampat. Tapi kebanyakan akun-akun yang berorasi di media itu, niat mereka yang sebenarnya itu bukan karena mereka peduli tentang Raja Ampat, tapi sebenarnya mereka itu ingin menggiring opini ke masyarakat lewat postingannya mereka di sosial media. Kalau kasus masalah di Raja Ampat itu diakibatkan oleh Bapak Prabowo, tai.
Sekarang kenapa kalian tidak bikin postingan lagi? Terima kasih Bapak Prabowo sudah menutup tambangnya, sudah mendengar apresiasi rakyatnya. Terima kasih, kami sangat berterima kasih. Kenapa kalian tidak bikin lagi postingan yang rame-rame begitu? Seperti kemarin gembor sana sini pas Raja Ampat. Seolah-olah Raja Ampat sedang digaruk. Yang dikhawatirkan di Raja Ampat itu bukan Raja Ampatnya digaruk. Yang dikhawatirkan itu cuma efek dari tambangnya kalau sampai ke Raja Ampat. Itu Raja Ampat tidak digaruk. Itu yang menunjukkan video-video Raja Ampat digaruk itu editan semua tai. Setelah 4 tambang ini dicabut izinnya, masih juga ada orang yang kawan begini, kok cuma 4 tambang yang dicabut, yang diberhentiin, yang satunya kenapa tidak? Pala bapak kau semua dicabut. Itu sudah dilakukan evaluasi peninjauan ulang oleh pemerintah. PT Gang Nikel itu tidak diberhentiin karena PT itu jauh dari kawasan Raja Ampat. Dia itu sudah memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat, kenapa harus ditutup? Kalau semua tambang yang beroperasi ditutup hanya karena desakan masyarakat, sedangkan tambang itu sudah memenuhi syarat untuk beroperasi, nanti orang-orang yang kerja di sana itu, kalian mau kemanain? Banyak orang yang nganggur karena lapangan kerja ditutup, hanya karena keegoisan kalian. Nanti kalian teriak-teriak lagi, mana lapangan kerja? Mana lapangan kerja yang dijanji-janjikan? Tai. Padahal sebenarnya lapangan pekerjaan itu banyak, hanya saja kau yang pilih-pilih kerja. Yang gengsi harus kerja yang gaji 6 juta, pekerjaannya cuma 3 jam, 4 jam doang. Pala bapak kau ada loker begitu. Kau kira kau hidup di dunia hayalan kah? Di videonya saya, banyak lagi yang kawan bilang, kamu busir pemerintah, kamu dibayar pemerintah, pala bapak kau dibayar pemerintah. Tidak ada gunanya saya berpihak ke Bapak Prabowo, tidak ada gunanya saya berpihak ke pemerintah, tidak ada gunanya, saya tidak dapat apa. Saya cuma dukung Bapak Prabowo karena kebijakannya yang benar-benar ada untuk rakyat, perjuangannya beliau untuk membersihkan Indonesia dari mafia-mafia, koruptor-koruptor itu sangat nyata. Bukan karena saya berpihak ke Pak Prabowo. Saya suka kebijakannya. Bedakan berpihak karena suka orangnya dengan berpihak karena suka kinerjanya. Kalau saya berpihak ke Bapak Prabowo karena saya suka kinerjanya. Sedangkan yang namanya mendukung karena suka orangnya, berpihak karena suka orangnya, bukan karena suka sama kebijakan kerjanya, segala macam atau programnya, itu seperti pendukungnya Bapak Anies Baswedan waktu itu. Ketika Bapak Anies mengeluarkan statement tentang air hujan turun dari langit ke bumi. Ini kalian dengar sendiri videonya ya. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut. Ketika beliau mengeluarkan statement seperti itu, masih ada yang dukung, masih ada yang percaya dengan itu, bahkan ada yang bela dengan omongan beliau. Itulah yang dinamakan berpihak karena suka orangnya, bukan karena kinerjanya. Maaflah kalau sakit hati, tapi ini memang fakta. Padahal secara ilmu pendidikan saja, omongan beliau itu sudah salah, sudah menyesatkan pendidikan orang. Karena apa? Karena memang 97% air di bumi ini tempat terakhirnya memang di laut. 2%-nya itu yang membeku di glacier dan lapisan es. 1%-nya itu yang kalian temuin di air tawar yang disebut air sungai, air kali, air mata air. Karena memang begitulah cara alam bekerja. Jangan malah dibelok-belokin cara alam bekerja. Itu hukum alam yang tidak bisa dipungkiri. Kalau setiap air hujan dimasukin ke dalam bumi, wah, lama-lama inti bumi penuh dengan air. Nanti lama-lama kalau gunung berapi di Indonesia ini meletus, yang keluar dari gunung berapi itu bukan larva lagi, bukan api lagi. Yang keluar itu malah air, malah banjir. Karena inti bumi sudah kebanyakan air. Setiap kali air hujan turun dimasukin ke dalam bumi. Akhirnya namanya itu gunung, bukan gunung berapi lagi. Namanya jadinya gunung berair, karena gunung itu meletuskan air. Silahkan koreksi kalau salah. Apakah saya omong begini ada untungnya buat saya? Tidak. Saya cuma muak saja, bosan sekali lihat kalian punya debat politik di sosial media itu. Saya sudah bosan sekali. Kalian fitnah sana sini. Sesekali saya kasih fakta lah ya. Kalau tidak terima dengan omongan saya, ya sudah. Dilaporkan saja ke pihak berwajib, ke pihak kepolisian. Kalau dianggap pencemaran nama baik kan, saya tidak ada berpihak kemana-mana. Karena saya tidak berpihak kemana-mana, jadi saya bebas omong begini. Jadi, kita pemuda Indonesia ini teruslah kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ya kok alias bercerai gak kawin? Rugi dong bekarat nanti Joni anjir. Mana nih? Oke guys, itu tadi statement dari netizen ya tentang Raja Ampat. Juga ada nyenggol Pak Prabowo dan juga pendukung Pak Anies ya. Oke, kita akan baca satu komentar aja ya.
izin lurusin buat yang minim literasi dan FOMO ya. Tambangnya bukan di kawasan wisata Raja Ampat, tapi di Pulau Gak ya. Jaraknya puluhan kilometer. Itu pun izinnya sudah ada sejak era Presiden Megawati tahun 2004 ya. SK nomor 162 ya tahun 2004. Jadi jangan asal salahin pemerintah sekarang ya, kalau nggak paham sejarahnya, bantu sebar biar nggak pada FOMO, katanya netizen seperti itu. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya, mungkin kita akan bahas video-video menarik lainnya ya. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.